Wahai saudara-saudaraku yang melakukan mudik tahun ini, manfaatkan ini betul Masjid Ramah Pemudik yang sudah kita siapkan di sepanjang Pantura dari mulai Sayung sampai Karanganyar dan sampai Mijil. Ya, manfaatkan betul. Ya, sudah kami siapkan betul. Ya, iman-iman kalau tidak dimanfaatkan. Yang berikutnya kita berharap dan berdoa semoga panjenengan semua para pemudik ini dalam perjalanan lancar, diberi kemudahan dan selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kemenak Demak, kembali lagi di podcast Ramah Kemenak Demak, ruang publikasi, inspirasi, dan harmoni. Podcast ini hadir untuk menyampaikan berbagai informasi, program, serta inspirasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak yang dekat dengan masyarakat. Saya Uswatul Hasanah yang akan menemani sahabat semua dalam episode kali ini. Tak terasa, bulan suci Ramadan sudah memasuki fase menuju penghujung. Seperti tradisi setiap tahunnya, masyarakat Indonesia akan segera bersiap menyambut momen mudik Lebaran. Momen yang sangat dinanti untuk bisa kembali berkumpul bersama keluarga di kampung halaman untuk merayakan Lebaran Idul Fitri dengan penuh kehangatan. Namun kita semua tahu perjalanan mudik seringkali tidak mudah. Perjalanan panjang, kelelahan di jalan, kemacetan, hingga kebutuhan tempat istirahat yang aman dan nyaman menjadi tantangan bagi para pemudik. Nah, untuk itulah Kementerian Agama Republik Indonesia menghadirkan sebuah program nasional yang sangat menarik dan penuh manfaat bagi masyarakat, yaitu program Masjid Ramah Pemudik. Melalui program ini, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat layanan sosial bagi para pemudik, menyediakan tempat istirahat, fasilitas ibadah yang nyaman, air minum, hingga layanan sosial lainnya. Lalu bagaimana kesiapan kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dalam menjalankan program ini? Berapa jumlah masjid yang disiapkan dan apa saja fasilitas yang tersedia bagi para pemudik? Untuk membahas lebih dalam hal tersebut, hari ini kita sudah bersama narasumber yang sangat kompeten. Beliau adalah Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak yang sebagai hal ini akan menerangkan sepenuhnya tentang Masjid Ramah Pemudik, mengetahui secara langsung kesiapan program ini di wilayah Demak. Sudah bersama kita kali ini Bapak Haji Ali Mustafa, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Assalamualaikum Pak Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Pak Kasih? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dengan kesibukan Pak Kasih yang luar biasa, alhamdulillah Pak Kasih bisa menyempatkan menghadiri podcast episode kali ini dengan tema Masjid Ramah Pemudik. Alhamdulillah senang sekali bisa berbincang bersama Bapak hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat relevan menjelang mudik Lebaran ya Pak Kasih, yaitu kesiapan Kabupaten Demak dalam menyambut para pemudik melalui program Masjid Ramah Pemudik. Baik sahabat Kemenak Demak, kita akan mulai pembahasan di segmen pertama. Segmen pertama tentang program nasional Masjid Ramah Pemudik. Oke Pak Ali, kita mulai dulu dari deskripsi besarnya terlebih dahulu. Program Masjid Ramah Pemudik ini sebenarnya merupakan program secara nasional gitu. Jadi tidak hanya program dari Kementerian Agama Kabupaten Demak, tapi adalah program secara nasional. Mungkin bisa dijelaskan pada sahabat Kemenak apa sebenarnya tujuan dari program ini Pak Kasih? Ya, baik, terima kasih Mbak Uswatun. Jadi program Masjid Ramah Pemudik atau MRP ini adalah
salah satu program nasional Kementerian Agama Republik Indonesia, utamanya melalui Direktorat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Jadi tujuannya adalah kita tahu bahwa masjid ini bukan hanya untuk ibadah ya semata, tetapi lebih dari itu adalah untuk layanan sosial. Utamanya kali ini adalah untuk layanan sosial bagi para pemudik. Kita tahu Mbak Us, perjalanan pemudik itu cukup jauh ya, dari kota-kota besar menuju ke tempat halamannya. Ini membutuhkan tempat istirahat yang nyaman, ibadah yang nyaman, dan lain sebagainya untuk merefresh badannya. Oleh karenanya melalui program Masjid Ramah Pemudik ini diharapkan berdaya guna untuk para pemudik kita ini. Oke, menarik sekali Pak Kasih. Jadi masjid itu tidak hanya menjadi tempat ibadah saja, ya, tapi menjadi tempat singgah dari para pemudik, yang mana masjid itu bisa menjadi sebuah layanan sosial bagi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, ya Pak Kasih. Ya, betul. Jadi masjid yang akan kita siapkan nanti insya Allah akan buka 24 jam. Ya, mungkin beda dengan yang lain ini. Kita siapkan 24 jam, kita penuhi fasilitasnya. Jadi ada fasilitas nanti tempat untuk istirahat yang nyaman, kemudian ada air minum, bahkan bukan hanya air minum putih. Ini sudah kita siapkan teh, kopi, ya, panas, air panas dan sebagainya kita siapkan. Kemudian tempat wudhu yang bersih, ya. Kemudian bahkan juga nanti kita kerjasama dengan pihak Polres dan juga pihak puskesmas setempat, supaya nanti teman-teman yang pemudik itu nanti bisa istirahat dengan nyaman, karena motor mungkin bisa juga dijaga oleh teman-teman dari Polsek, kemudian juga mungkin teman-teman dari Puskesmas untuk bisa cek kesehatan, ya. Dan inilah masjid yang sudah kita siapkan. Ya, biasanya itu tidak hanya sekedar air minum Pak, ya. Di setiap masjid biasanya juga disediakan takjil, nasi bungkus, dan aneka snack. Itu biasanya di sebagian masjid juga menyediakan seperti itu. Iya betul. Jadi insya Allah ini sudah siapkan. Kalau takjil, masjid yang kita siapkan ini sudah ready insya Allah. Bahkan juga yang mau sahur tapi sarannya harus nginep ini. Ya, sarannya harus nginep di masjid tersebut. Insya Allah Takmir akan menyiapkan untuk sahur. Oh iya, bagus sekali Pak. Jadi program ini benar-benar memperkuat fungsi sosial daripada masjid tersebut, ya, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tempat melaksanakan tarawih dan lainnya, tapi bisa menjadikan tempat yang nyaman bagi para pemudik. Betul bahwa jadi ini kan sejak Rasulullah dulu, masjid kan bukan hanya untuk tempat ibadah, tapi kelayanan sosial ini jauh lebih penting. Bahkan bukan hanya layanan sosial, dulu strategi perang pun juga dibahas di masjid ya. Iya, kepedulian masyarakat sekarang lebih peka, ya, terhadap saudara-saudara kita yang menjalankan perjalanan untuk kembali ke kampung halaman, meskipun hanya sekedar untuk istirahat di masjid tersebut. Iya betul. Jadi perjalanan jauh itu kan membutuhkan tempat istirahat. Iya. Sehingga masjid yang kita siapkan ini insya Allah sudah betul-betul siap. Jadi teman-teman pemudik silakan untuk bisa mampir ke masjid yang sudah kita siapkan, ya, untuk istirahat. Jangan dipaksakan, kalau ngantuk ya istirahat dulu. Insya Allah nanti perjalanan berikutnya sudah fresh. Iya, memang istirahat itu memang sangat dibutuhkan untuk para pengemudi, ya. Sopir pakai mobil ataupun pakai sepeda motor itu memang harus benar-benar membutuhkan tenaga yang ekstra. Kita masuk di segmen kedua, yaitu tentang kesiapan Kabupaten Demak. Gini Pak Ali, sekarang kita masuk di kesiapan di Kabupaten Demak sendiri sebagai wilayah yang dilalui para pemudik. Tentu Demak menjadi salah satu jalur
penting bagi para pemudik karena jalur Pantura ya. Lalu bagaimana kesiapan Kabupaten Demak sendiri dalam menyambut para pemudik tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ini Demak kita sudah persiapkan betul untuk program ini, program Masjid Ramah Pemudik. Hari Selasa kemarin kita sudah mengundang Kepala KUA, penyuluh, dan juga takmir, ya 13 takmir yang nanti akan kita siapkan masjidnya untuk para pemudik. Ini kita sudah rapat koordinasi, artinya kita sudah betul-betul siap. Ya, teman-teman di lapangan juga sudah siap. Takmir kemarin kita bekali dengan dispenser, kemudian ada gula, ada kopi, teh, dan lain sebagainya. Insya Allah betul-betul sudah kita siapkan. Kita tahu lah memang para pemudik ini kan melakukan perjalanan yang cukup panjang, sehingga jelas ini perlu sekali untuk bisa istirahat. Manfaatkan betul nanti masjid yang sudah kita siapkan di Kabupaten Demak ini. Kira-kira ada berapa masjid Pak yang sudah siap untuk menyambut para pemudik tersebut? Ya, kita sudah siapkan 13 masjid. Ini mulai dari Sayo, ya jalur Pantura ini menuju ke Karanganyar dan juga menuju ke Mijen. Ke Jepara. Yang ke Karanganyar ini ke arah Kudus berarti. Ini ada 11 masjid. 11 ya. masjid. Termasuk di dalamnya nanti Masjid Agung Demak. Ya, Masjid Agung Demak ini luar biasa. Setiap hari takjil 1000 piring ya secara prasmanan. Jadi para pemudik silakan saja nanti bisa mampir ke sana. Mau sahur di Masjid Agung juga insya Allah disiapkan. Nah, yang dua ini menuju jalur ke Pijen, yaitu ke arah Jepara. Ada satu masjid dan satu musola. Musola ini cukup besar tapi ini, yaitu namanya sama ini. Jadi Masjid Al-Mujahidin di Mijen dan juga musola Al-Mujahidin. Ya, ini insya Allah juga siap, posisinya berada di pinggir jalan. Dan insya Allah nanti para pemudik bisa dilihat nanti sebelum masuk ke Sayung, ya di Purwosari itu nanti ada mungkin rambu-rambu. Nah, di sana ada tertulis masjid kita 13 itu sudah ada barcode-nya. Jadi mau mampir di mana tinggal ngeklik aja sudah bisa diarahkan ke masjid yang akan dituju. Ya, ini sudah kita siapkan betul. Ya, berarti banyak sekali Pak ya, sekitar ada 13 masjid dan juga Kemenak sendiri memberikan support ya berupa tadi aneka minuman, meskipun hanya sekedar penghangat buat para pemudik Pak ya. Jadi tadi Bapak juga sempat menyampaikan Masjid Ramah Pemudik ini berbeda dengan masjid biasa Pak. Apa saja sih Pak perbedaannya? Iya, jadi masjid yang ramah pemudik ini jelas beda. Yang pertama, kita nanti akan buka 24 jam. Kalau masjid yang biasa kan habis isya biasanya sudah ditutup itu. Ya, kalau ini enggak nanti. Kemudian yang membedakan sebenarnya adalah ini. Persiapan fasilitas dan juga layanannya. Ya. Nanti kita beri space untuk tempat istirahat yang nyaman, kemudian air bersih, toilet juga shower ready. Bahkan juga ada pojok kecil menyusui ya bagi ibu-ibu yang mungkin punya bayi dan sebagainya. Insya Allah di masjid akan disediakan pojok kecil untuk menyusui. Ya, di masjid ramah anak juga lah ya. Iya, betul. Iya. Berarti segitu kesiapan dari Kemenak Demak sendiri Pak ya memberikan briefing kepada para takmir untuk menyiapkan segala fasilitas yang ada, karena kebetulan kan masjid di bawah naungan dari Kementerian Agama Pak. Ya, jadi briefingnya sudah dipersiapkan dengan matang, dengan luar biasa. Berarti layanan ini nanti berlangsung cukup lama Pak ya. Katanya tidak hanya menangani arus mudik saja, tapi juga arus balik. Iya betul Mbak Us. Jadi ini nanti Masjid MRP itu Masjid Ramah Pemudik tidak hanya untuk mudik tok ya, mudik kan berarti sebelum lebaran, tapi juga harus balik setelah lebaran ya, insya Allah nanti sampai akhir bulan Maret ya, insya Allah ini masjid kita sudah siap betul. Ya, berarti benar-benar harus
siap masjidnya Pak ya untuk menyambut para pemudik juga arus balik di setelah Lebaran Iya. itu nanti ya. Oke, kita masuki segmen ketiga yaitu tentang data pemudik dan kebijakan Kementerian Agama. Pak Ali, kalau kita melihat dari data pemudik tahun ini, jumlah pemudik diperkirakan itu sangat besar. Bisa dijelaskan Pak bagaimana prediksi arus mudik untuk tahun 2026 ini? Ya, jadi berdasarkan yang pertama, ketika kami mengikuti rapat koordinasi lewat Zoom nasional di Polres Demak, itu Pak Menteri mengatakan jadi prediksi tahun ini cukup banyak ini, ada sekitar 143,9 juta yang akan mudik. Juga pernah disampaikan oleh Pak Dirjen Bimas Islam ya lewat Zoom juga, ini perkiraannya juga sama. Jadi tahun ini memang luar biasa. Jadi perlu kesiapan yang cukup matang nih. Wah, luar biasa Pak ya, itu kira-kira itu hampir dari setengah penduduk Indonesia para pemudik Pak ya. Berarti peminatnya untuk mudik itu tahun ini sangat luar biasa, lebih tinggi, mungkin bisa dikatakan lebih tinggi. Iya betul. Jadi separuh dari penduduk Indonesia ini yang harus mudik. Oleh karena memang pemerintah menyiapkan betul-betul ya supaya nanti kegiatan mudik ini juga berjalan dengan nyaman. Dulu kata Pak Menteri, Kemenang itu kok hanya sekedar melihat, padahal urusan Idul Fitri itu urusannya Kementerian Agama, sehingga kemudian Pak Menteri kemudian mencanangkan kegiatan MRP, Masjid Ramah Pemudik. Jadi bukan hanya sekedar menonton, tapi juga ikut andil peran di dalam pelaksanaan arus mudik ini. Mungkin pegawai dari yang lain sudah mudik, sudah pulang duluan, bisa liburan. Kemenang itu mungkin lebih akhir Pak ya, karena kita menyiapkan nanti untuk Masjid Ramah Pemudik itu harus benar-benar siap Bu. Iya, jadi ya inilah panggilan jiwa kita. Jadi teman-teman utamanya para penyuluh KUA ini ya punya harus punya empati yang betul, yang besar ya, sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Iya, KUA sebagai grassroots-nya Kementerian Agama harus selalu memonitoring dari masjid yang ada di wilayah jalur mudik itu sendiri. Iya. Terus diperkirakan untuk puncak arus mudik sendiri itu kira-kira kapan Pak? Puncak arus mudiknya? Ya, sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri Agama, jadi prediksi puncak arus mudik itu kisaran H-2 ya, H-2. Jadi 2 hari sebelum hari raya ya, kira-kira nanti sekitar tanggal 18 Maret itu menjadi puncak arus mudik. Dan terkait untuk Idul Fitri sendiri itu, apakah Kementerian Agama nanti juga mengadakan sidang isbat? Iya betul, jadi nanti insya Allah Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat. Ini datanya dari seluruh kota di Indonesia yang melaksanakan Ru'yatul Hilal ya. Nanti kemudian disidangkan di Kementerian Agama Pusat untuk menentukan awal 1 Syawal ya, atau hari raya Idul Fitri. Dari Sabang sampai Merauke Pak. Iya betul. Diakomodir semuanya untuk menentukan 1 Syawal itu. Terus selain itu juga kebijakan menarik dari Kementerian Agama untuk terkait dengan ASN yang akan mudik Pak, mungkin diberlakukan BFA, BFO. Ya betul, jadi ya ini tahun ini cukup menarik ya, dan ini betul Kementerian Agama juga paham terkait dengan mudik ini. Kementerian Agama ini nanti memberlakukan WFA ya, work from anywhere ya. Ini bagi yang luar kota untuk di tanggal 16 dan 17 Maret ya, menjelang hari raya. Dan setelah hari raya tanggal 25, 26 dan 27 Maret ya. Itu ini juga untuk yang luar kota saja Pak?
Ya, yang WFA memang luar kota. Ya. Ini untuk mengurangi kepadatan di satu waktu, ya supaya tidak numpuk di situ. Dulu kan begitu, numpuk di tanggal tanggal 18 lalu mudiknya, nanti kemudian arus baliknya numpuk di tanggal berapa setelah hari raya, biasanya begitu. Nah, ini kebijakan ini semoga nanti bisa mengurai kemacetan Mengurai di kemacetan, ya, jalan Pak. dan juga mengurangi angka kecelakaan. Yang Iya. ini yang paling penting. Karena kan kalau dulu kan mungkin ASN memanfaatkan waktu bertemu bersama keluarga itu semaksimal mungkin, Pak. Jadi dimepetkan untuk kembali ke kantornya, ya mungkin kalau dulu seperti itu. Oke, Pak Kasih, sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin ada pesan atau himbauan kepada para pemudik yang akan melintasi wilayah Kabupaten Demak. Ya, terima kasih Mbak Us. Wahai saudara-saudaraku yang melakukan mudik tahun ini, yang pertama, ya, jadi tolong betul utamakan selamat. Ya, keselamatan itu nomor satu. Nggak usah ngebut-ngebut. Toh, insya Allah juga sampai ke tempat tujuan kita masing-masing. Jadi selamat. Yang kedua, kalau Anda ngantuk, lelah, istirahatlah. Karena ini menjadi potensi besar terjadi kecelakaan lalu lintas, ya ini. Jadi istirahat dulu, ya. Yang ketiga, manfaatkan ini betul Masjid Ramah Pemudik yang sudah kita siapkan di sepanjang Pantura, dari mulai Sayung sampai Karanganyar dan sampai Mijil, ya. Manfaatkan betul, ya, sudah kami siapkan betul, ya. Eman-eman kalau tidak dimanfaatkan. Yang berikutnya, kita berharap dan berdoa semoga panjenengan semua para pemudik ini dalam perjalanan lancar, diberi kemudahan dan selamat sampai tujuan. Oke, terima kasih banyak Pak Kasih atas waktunya pada episode kali ini. Dengan kesibukan jenengan yang luar biasa, jenengan masih bisa menyempatkan untuk membersamai sahabat Kemenak Demak. Dan semoga Masjid Ramah Pemudik yang disiapkan dari Kementerian Agama Kabupaten Demak benar-benar bisa dimanfaatkan oleh para pemudik dan benar-benar memberikan manfaat. Gitu ya. Sahabat Kemenak Demak, demikian perbincangan kita hari ini dalam podcast Ramah Kemenak Demak, ruang publikasi, inspirasi dan harmoni dengan tema Kabupaten Demak siap sambut pemudik. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan bagi sahabat semua yang akan melakukan perjalanan mudik, bertemu dan berkumpul bersama keluarga. Saya Uswatun Hasanah pamit undur diri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.